This is the Learner Podcast for the True and Justice. Di hukum pidana yang akan membahas isu-isu kontemporer terkait dengan pengembangan hukum pidana ini. Dan saya kira ini akan sangat topikal, baik bagi para pembelajar maupun bagi media di dalam melihat arah dan substansi hukum pidana kita yang baru dan bagaimana selanjutnya. Kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Profesor Topo Santoso dari Universitas Indonesia. Untuk itu kami persilahkan kepada Prof. Topo Santoso untuk menyampaikan materi dan gagasan-gagasannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah bisa terdengar ya, Pak? Terdengar. Baik. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf dulu untuk Pak Hak dan teman-teman semua. Ini saya tadinya berencana pergi ke Mataram nih, pergi menemui Pak Hak dan teman-teman semua. Kita sudah menunggu menyambut Prof. Topo Santoso bersama keluarga. Itu soalnya Mas Lutfi langsung terbang kemari itu. Iya, banyak sekali kawan-kawan yang ingin bertemu sama Prof. Topo, datang langsung ke Lombok ini. Tapi sayang saya sampaikan karena ada perubahan sedikit. Ya, Pak Lutfi dan teman-teman semua, karena ada beberapa situasi yang tidak bisa direncanakan. Jadi insya Allah lain waktu ya kita bisa makan ayam betutu lagi di sana, Pak Hak. Wonderful, kita tunggu. Ayam taliwang. Sama sudah disiapkan itu kambing guling. Ya, saya dulu makan dengan Pak Hak ayam taliwang. Oke, baik, ini saya oleh Pak Hak diminta untuk diskusi mengenai etik dalam sistem peradilan pidana. Ini sebetulnya ada ahlinya nih, Pak Lutfi ini sebetulnya ahlinya Pak Lutfi ini. Saya ini baru belajar juga nih Pak Hak. Saya sebetulnya punya buku lama ya, sudah lama sekali, tapi sudah lama saya tidak baca ini buku. Nah setelah mau diskusi materi ini, saya baca ulang itu, wah luar biasa bagus sekali ya. Judulnya Criminal Justice Ethics, ya. Criminal Justice Ethics, Theory and Practice. Ini dari Cindy Banks. Sebetulnya yang saya punya ini edisi kedua, tapi sekarang sudah terbit edisi kelima ini, yang terakhir edisi kelima. Jadi kalau teman-teman ingin mencari, cari yang edisi kelima ya. Jadi itu saya kira sudah lebih bagus lagi, lebih baru lagi. Nah, kenapa saya katakan buku ini sangat menarik dan menurut saya patut atau mungkin bahkan harus dimiliki oleh teman-teman entah akademisi, entah praktisi ya, lawyer ya, kemudian polisi, jaksa, hakim, itu perlu memiliki buku ini ya. Jadi buku ini tidak bicara soal normatif ya, tidak bicara soal aspek-aspek normatif dari sistem peradilan pidana. Karena dulu saya diajarkan oleh guru saya, Profesor Marjono Roksodiputro di kelas, dan juga saya masih mengajar melanjutkan dalam mata kuliah sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana itu bukan hanya soal hukum, tapi soal manajemen, soal sosiologis, soal etika, soal budaya, dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya cakupan dari kajian sistem peradilan pidana itu sangat luas. Oleh karena itu, kadang-kadang teman-teman yang praktisi atau penegak hukum ketika mulai kuliah S2 atau S3, itu memang harus keluar dari framework yang selama ini digeluti, yaitu hukum pidana atau sistem peradilan pidana seolah-olah hanya aspek normatif saja, dan itu yang harus sudah bergeser atau harus dinaikkan levelnya begitu ya, karena sangat luas. Nah, karena banyaknya aspek yang harus dibahas, saya membatasi saja ya, teman-teman semua, saya batasi pada beberapa bagian, mungkin pengantar ya, karena nanti kalau kita punya kesempatan di Lombok dengan Pak Hak, Pak Lutfi dan teman-teman semua, kita bisa diskusi lebih panjang nih ya. Jadi saya izin share PPT ya Pak Hak ya.
Ya, mudah-mudahan sudah bisa dilihat ya oleh teman-teman. Ini saya mengutip ya, saya mengutip dari buku ini saja ya. Jadi etika itu sebetulnya ya samalah dengan moral filosofi ya, falsafah moral. Jadi etika itu adalah suatu a branch of philosophy, satu cabang dari filsafat yang menaruh perhatian dengan studi-studi mengenai pertanyaan-pertanyaan apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik, apa yang buruk dan sebagainya, dan bagaimana kita bertingkah laku dalam kehidupan. Nah, ini mungkin bisa dibedakan dengan, kalau ini kan kata yang digunakan right and wrong gitu ya, benar atau salah gitu, benar dan salah. Kalau kita baca bukunya Prof. Tanyo itu kan beliau membedakan antara right and wrong ya dengan true or right or wrong dengan true or false. Jadi kalau studi-studi empiris atau studi-studi non-doktrinal yang diteliti adalah yang true or false, ya data itu betul atau keliru gitu. Jadi beliau menggunakan istilah kalau right or wrong itu benar atau salah, sedangkan true or false itu betul atau keliru gitu. Kalau tapi dalam kehidupan sehari-hari kita ya kita gunakan dua-duanya cara campur aduk ya. Jadi benar dan salah itu maksudnya dalam etika, dalam tataran moral ya, benar artinya ya boleh kita lakukan atau tidak gitu, sepatutnya kita lakukan atau tidak ya. Sedangkan true or false itu soal data, soal kebenaran dalam arti empiris, data gitu. Jadi kalau misalnya ini juga untuk teman-teman yang sedang studi S3 ya, jadi jangan dikelirukan antara studi normatif atau doktrinal dengan studi empiris atau non doktrinal, yang dua-duanya boleh digunakan atau bisa diterima. Nah, oke, saya mungkin kalau diskusi itu kita bisa diskusi lain waktu ya. Nah, cabang dari etika itu di sini saya kutip dari Cindy Banks ini ada 3 ya, yaitu pertama meta ethics, kemudian normative ethics dan applied ethics. Meta ethics menaruh perhatian pada soal-soal metode, bahasa, soal struktur logika, soal penalaran yang digunakan dalam menafsirkan istilah-istilah dalam etika. Misalnya bagus, benar itu apa sih maksudnya gitu. Good itu apa, bad itu apa, right itu apa, wrong itu apa. Jadi itu bagaimana metode untuk menafsirkannya dan sebagainya itu dibahas dalam meta ethics. Lalu yang kedua adalah normative ethics, yaitu studi yang menaruh perhatian pada bagaimana kita berperilaku atau apa sih standar perilaku itu. Jadi misalnya saya kira setiap profesi kan ada standar perilaku hakim, standar perilaku advokat, standar perilaku jaksa, standar perilaku yang sekarang pemilu misalnya, standar perilaku seorang pengawas pemilu dan lain sebagainya ya, berbagai profesi. Itu ada normative ethics-nya. Dan yang ketiga adalah applied ethics. Ini studi yang menaruh perhatian pada bagaimana solving practical moral problems, bagaimana kita dalam keseharian kita memecahkan problem-problem moral yang kita hadapi. Dan ini sangat sangat up to date, artinya kita sehari-hari mengalami. Misalnya teman-teman ada yang bekerja sebagai polisi, dalam kesehariannya menegakkan hukum berhadapan dengan situasi moral, apakah melakukan A atau B. Ya, seorang jaksa juga apakah melakukan A atau B. Seorang advokat melakukan A atau B ketika menghadapi suatu situasi konkret. Ya, jadi ini applied ethics. Saya kira ini yang dialami terus-menerus. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah kenapa sih atau apa sih untungnya criminal justice system atau sistem peradilan pidana, para komponen-komponen dalamnya itu mempelajari etika. Apa untungnya? Nah, ini sebetulnya ada banyak sekali ulasannya, tapi saya coba ringkas saja. Saya kutip dari Falcones ya. Ini juga sama dimuat di buku ini ya. Menurut Falcones begini, within the criminal justice system, dalam sistem peradilan pidana, ethics is German ya. Ethics itu relevan. To most management. Nah, jadi ini menarik ya. To most management,
and policy decisions. Jadi untuk kebanyakan keputusan-keputusan manajemen, keputusan-keputusan mengambil kebijakan dalam sistem peradilan pidana, ya kebanyakan berkaitan dengan etik. Misalnya relating to punishment, berkaitan dengan pemidanaan. Kemudian is the rational use in making this decision. Jadi ada suatu rasional, ada suatu alasan ya kenapa digunakan keputusan untuk misalnya menghukum si A atau si B dengan hukuman ini atau berapa hukumannya misalnya. Such as whether to rehabilitate, misalnya apakah ini dalam kasus-kasus drugs misalnya saya kira di Indonesia sangat relevan. Misalnya apakah seorang terdakwa dalam kasus drugs ya, kasus narkoba, apakah akan direhabilitasikah, apakah akan dihukum penjara dan sebagainya. Apakah tujuan pemidanaannya rehabilitasi atau to deter untuk menangkal atau to impose just desert atau untuk ya retributif lah gitu ya. Nah, ini menjadi pertimbangan itu contoh saja ya soal pemidanaan, tapi dalam banyak hal lain para profesional dalam sistem peradilan pidana menghadapi masalah-masalah pertimbangan-pertimbangan etik. Lalu yang kedua, kutipan kedua yang saya kutip juga dari Valkenas adalah the criminal justice system comprises professionals who exercise power and authority over others. Ya, jadi sistem peradilan pidana itu mencakup para profesional yang menggunakan kewenangannya, kekuasaannya terhadap pihak lain, terhadap orang lain, who in some cases are authorized to use force. Dan dalam beberapa kasus, beberapa situasi, para profesional ini, ya misalnya polisi, KPK, ya, jaksa, dan sebagainya, ya, in some cases are authorized to use force and physical coercion against them. Jadi bisa menggunakan upaya paksa terhadap orang-orang lain, misalnya tersangka atau terdakwa dan sebagainya. The law or accepted standards of behavior, hukum atau standar-standar perilaku yang diterima, impose ethical rules and responsibilities on these professionals. Jadi bagi para profesional yang ada di dalam sistem peradilan pidana itu ada hukum, ada standar-standar berperilaku yang akan berlaku untuk mereka. Gitu. Jadi ada ethical rules, ada aturan-aturan etika, ada pertanggungjawaban untuk mereka. Ya, setiap mereka menggunakan diskresi misalnya, mereka menggunakan keputusan-keputusan dalam tugas-tugasnya itu ada ethical rules. It follows dengan demikian ya, para profesional dalam sistem peradilan pidana must be aware of ethical standard. Jadi harus memahami standar etika in carry out their function, dalam melaksanakan fungsi-fungsi mereka. Dengan demikian, ethics is crucial in decision involving discretion. Dengan demikian, ethics sangat crucial, sangat penting ya in decision involving discretion, dalam setiap pengambilan keputusan dalam diskresi mereka, force and due process dalam menggunakan upaya paksa dan berbagai aturan lain. Karena criminal justice professionals can be tempted to abuse their powers. Jadi bisa dianggap melanggar, melakukan penyimpangan kewenangan ya. Nah, ini menarik juga teman-teman semua ya. Jadi apa saja sih sebetulnya isu-isu berkaitan dengan etika di dalam sistem peradilan pidana? Sebetulnya banyak yang bisa dikaitkan. Nah, jadi nanti teman-teman silakan cari ya buku ini, Criminal Justice Ethics ya, dari Cindy Bex. Ada banyak sekali paparannya, tapi sekali lagi mengingat waktu, mungkin kita nanti banyak diskusi ya. Saya ambil beberapa saja ya. Misalnya masalah etika dalam kaitan penggunaan kekerasan atau upaya paksa, misalnya. Masalah etika dalam penggunaan diskresi. Masalah racial discrimination, diskriminasi rasial misalnya. Kemudian ya kalau di Indonesia mungkin diskriminasi berdasarkan lain ya, mungkin diskriminasi atas dasar agama, asal daerah, atau apa macam-macam ya. Kemudian the purpose of punishment, tujuan pemidanaan, ethics in correction dalam pelaksanaan pidana misalnya dalam pemasyarakatan dan sebagainya. Lalu the ethics of criminal justice policy making dalam pengambilan kebijakan.
Nah, ini saya akan lebih fokus lagi, misalnya ya, agar lebih relevan karena kasus-kasus belakangan ini saya kaitkan antara etika dan polisi. Ya, jadi ini juga bagian dari buku ini, tapi saya melihat kok ini sangat relevan belakangan ini gitu, Pak Hak dan Pak Lutfi. Saya coba ngambil ini ya, angle ini ya. Nah, ini pertama kita bisa lihat the nature of police ya. Kemudian misalnya nanti style-style polisi itu seperti apa saja. Itu nanti akan berkaitan dengan perilaku dan tingkah laku anggota polisi sesuai dengan style itu. Kemudian kita juga bisa melihat police as an institution, polisi sebagai institusi. Di dalam institusi ternyata ada culture sendiri, jadi ada culture institution. Ya. Kemudian ada tadi di bawah ada police culture, ada police discretion, police use of force, police corruption. Nah, ini pembahasan tersendiri mengenai polisi menerima tips, polisi menerima gratifikasi dan sebagainya. Lalu ethical issues, investigating, interrogation, custody dan sebagainya. Nah, ini saya coba akan sorot dalam waktu yang singkat ini. Jadi ethics and the police, bagaimana kaitan antara etika dan polisi ya. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa polisi itu sebenarnya tidak satu jenis ya. Kalau kita bicara dalam stylenya, pemolisian itu tidak, artinya gini, tidak semua polisi itu sama. Ya. Ada polisi itu punya style, punya gaya style ya, style tersendiri ya. Dan di sini ternyata kalau kita lihat di buku ini dan mungkin di juga buku lain ada 3 style. Ya. Pertama, style of policing di sini ya. Polisi sebagai crime fighter, polisi sebagai petarung melawan kejahatan, the crime fighter. Kemudian polisi sebagai the emergency operator. Lalu polisi sebagai social enforcer dan polisi sebagai social peacekeeping. Saya lihat satu-satu ya. Jadi misalnya the crime polisi, style polisi yang merupakan the crime fighter itu melihat semua orang, anggota masyarakat, warga masyarakat sebagai enemy, sebagai musuh ya. Jadi kalau dan dicurigai aja orang perilaku apa dicurigai. Jadi misalnya ada mahasiswa baru bawa bendera tertentu dicurigai. Ini malah kalau negara kita masih sangat demokratis ya. Di negara tetangga kita begini malah. Ada mahasiswa saya bawa spanduk ya karena ini ada kunjungan, berbalas kunjungan gitu, masa saya ke negara tersebut, dia bawa spanduk. Spanduknya bukan spanduk protes. Spanduknya itu isinya adalah programnya. Jadi misalnya program pertukaran mahasiswa gitu, tentang apa? Tentang misalnya program tertentu lah. Jadi bukan demo, bukan apa. Tiba-tiba mereka datangi polisi, dirampas itu spanduk, kemudian orangnya dibawa ke mau dibawa ke polisi, tapi mereka protes, jadi udah nggak jadi dibawa, tapi spanduknya dirampas dan nggak boleh mereka kumpul-kumpul di situ. Nah ini kan perilaku polisi, style polisi sebagai the crime fighter, curiga aja ya bahwa orang itu mau melakukan kekerasan, mau melakukan pemberontakan, mau melakukan makar, mau melakukan apa, jadi curigai gitu ya. Nah ini relevan kan dengan KUHP baru yang saya juga ikut tim penyusun ya. Saya kira kritik-kritik dari masyarakat juga bisa dipahami lah ya, karena perilaku sebagian polisi yang crime fighter ini kan. Jadi kalau misalnya ada orang mengkritik gitu ya, dianggap nanti menghina atau mencemarkan. Sehingga saya kira perubahan KUHP baru ini juga diiringi dengan perubahan perilaku dari aparat penegak hukum juga ya, termasuk polisi. Lalu yang kedua, polisi sebagai emergency operator ya, sama dengan petugas emergency lain ya, polisi seperti halnya petugas pemadam kebakaran, seperti halnya petugas ambulans, seperti halnya ya petugas lain-lain yang bertindak cepat untuk memadamkan situasi yang emergency, yang darurat. Nah di sini berbeda dengan polisi stylenya sebagai crime fighter tadi. Tapi polisi tugasnya memadamkan suatu masalah-masalah sosial. Lalu yang ketiga, polisi sebagai social enforcer. Di sini juga masih ada elemen-elemen polisi sebagai yang melawan, namanya enforcer ya, menegakkan kalau ada situasi sosial atau permasalahan sosial itu mereka bertindak untuk menanggulangi itu. Tapi beda dengan emergency operator, di sini mereka bisa menunjukkan kekuasaannya, kewenangannya, melakukan penangkapan dan sebagainya ya.
karena melihat situasi sosial itu sebagai sesuatu yang harus ditanggulangi gitu ya. Nah, yang terakhir adalah polisi sebagai social peacekeeping. Nah, ini berbeda dengan yang di atas, yang social enforcer. Polisi sebagai social peacekeeping ini lebih kepada bagaimana menjaga kedamaian dan seterusnya. Nah, jadi style polisi ini sangat berkaitan dengan bagaimana perilaku polisi berhadapan dengan masyarakat. Dan misalnya sebagai contoh begini, polisi yang stylenya adalah crime fighter, melihat aturan-aturan atau due process itu dianggap itu menghambat penanggulangan kejahatan. Nanti penjahatnya keburu kabur, keburu lari, kejahatan keburu terjadi. Jadi mereka kadang-kadang ya tidak terlalu patuh pada due process itu, karena crime fighter ini cenderung lebih ke crime control model saya kira. Jadi itu akan berpengaruh terhadap etika perilaku seorang polisi juga. Nah, kemudian juga kita bisa melihat bagaimana perilaku polisi, ya, karena polisi itu bagian dari suatu institusi, ya, institusi kepolisian. Jadi begini, kalau kita lihat sidang-sidang di kasus Sambo ya di TV itu sangat menarik ya. Kalau teman-teman udah baca buku ini akan melihat persidangan itu dengan pandangan yang berbeda pasti ya. Jadi ketika jaksa mengejar keterangan dari terdakwa atau saksi atau ahli, ketika kuasa hukum juga mengejar keterangan dari ahli atau saksi, ya, ketika hakim mengejar itu, coba deh bandingkan dengan begini. Kita melihat polisi sebagai bagian dari institusi, ya. Institusi polisi itu bisa sifatnya polisi sebagai institusi yang profesional, atau polisi sebagai institusi yang lebih ke birokrasi. Itu akan berbeda style. Saya ingat satu disertasi yang sangat bagus dan saya anjurkan teman-teman untuk membacanya kalau bisa mendapatkan nanti ya, bisa menghubungi penulisnya ya. Itu ditulis oleh, saya yakin sebagian teman-teman kenal ya, Dr. Fahrizal Afandi dari Brawijaya. Itu disertasi di Leiden University. Mungkin Pak Hak kenal ya, Pak Hak kan pokoknya teman-teman di Belanda kayaknya Pak Hak kenal semua. Nah, Fahrizal ini meneliti bukan polisi tapi jaksa. Jadi jaksa itu bukan dilihat sekali lagi hanya segi normatifnya, tugas kewenangannya apa dan sebagainya, tapi teman kita ini Dr. Fahrizal ini meneliti institusi kejaksaan sebagai suatu dibandingkan dengan negara-negara yang post otoritarian, yang setelah keluar dari rejim otoritarian. Jadi ada style-style juga dari kejaksaan itu. Ya, misalnya kejaksaan masih dipengaruhi oleh kultur militer misalnya, sehingga senang banget ya seragam kan menunjukkan itu ya, dan ternyata itu berpengaruh ya, culture dari institusi dan sebagainya itu sangat berpengaruh. Silakan teman-teman nanti baca lebih lanjut ya disertasi itu. Mungkin belum jadi buku tapi bisa menghubungi penulisnya. Nah, di sini kalau kita meneliti polisi sekali lagi tidak cukup hanya meneliti baca undang-undang kepolisian atau baca segi-segi normatif atau dogmatik dari kepolisian, tapi harus melihat background institusinya dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat lebih jauh, bagaimana sih police culture? Nah, ini makin menarik nih, police culture. Jadi ini saya mengutip dari para peneliti yang juga dikutip di buku ini. Saya Manning ya. Dia menulis soal atau berpendapat soal occupational culture of police. Jadi ada budaya okupasional, budaya kerja di dalam di antara polisi-polisi itu. Ternyata dia menemukan bahwa immorality atau sesuatu yang tidak etis, tidak moral, violence, kekerasan, lies, kebohongan, routine in policing. Ternyata itu sesuatu yang rutin saja di dalam pemolisian. Teamwork itu sangat esensial di dalam pemolisian, dalam tugas-tugas kepolisian. Dan secrecy is endemic. Ya, secrecy menjaga rahasia atau kerahasiaan itu sangat endemik ya di tubuh kepolisian. Nah, sekarang jadi menarik nih. Ya, jadi menarik. Apa benar lies routine in policing? Bohong itu adalah sesuatu yang rutin di polisi. Apa benar violence, immoralitas dan sebagainya ya? Tapi sebelum sampai jawab itu, saya coba tunjukkan satu slide ini lagi. Nah, ini juga saya kutip dari buku ini juga ya. Misalnya the use of force atau tadi yang sebelumnya violence ya, the use of force
lying and deception, lying, kebohongan, deception, tipu muslihat, considered integral parts of police function. Katanya merupakan bagian integral dari fungsi polisian. Ini mungkin kita langsung tersinggung ya kalau, oh masa sih gitu kan. Tapi nanti kita diskusi lebih jauh. Lalu katanya, kata si Cindy Banks ya, loyalty is a paramount duty. Loyalitas merupakan suatu tugas yang puncak, yang tinggi. The protection of one's colleagues even when they perform acts of misconduct. Jadi melindungi kolega, ya walaupun mereka salah, ya berperilaku salah. Nah, coba kita sekarang bawa ke ini kebetulan gambar yang sebelah kanan ini, kalau teman-teman ingat beberapa bulan yang lalu, ini Pak Kapolres ini sedang mengumumkan kan bahwa kejadian di rumah di rumah dinas Sambo itu adalah peristiwa self defense. Jadi bela paksa polisi yang satu karena ada polisi lain melakukan kekerasan seksual lalu ditembaki, maka kemudian dia tembak balik dan mati gitu kan. Jadi dia peristiwa self defense dan seterusnya. Ya. Pasti melihat ya foto ini atau gambar ini di TV. Nah, jadi kalau kita melihat dari bagaimana budaya yang tadi dikutip oleh Cindy Banks tadi, memang ternyata itu gini, kalau kita lihat persidangan itu, kita tidak bisa kalau kita sudah baca nih mengenai bagaimana culture di polisi, maka kita jadi relevan juga ya. Kalau kasus itu tidak menjadi sangat besar dan kemudian terungkap, maka pasti si skenario ini pastilah memang didesain oleh orang yang sangat mengerti culture di kepolisian, ya kan? Karena satu dengan yang lain akan melindungi kolega, dan kemudian loyalty, sangat hormat, sangat patuh pada atasan, ya, dan kemudian itu semua akhirnya jadi kita gini, jangan kita bayangkan tiba-tiba lah kan dia misalnya dia polisi, jadi harusnya begitu ada suatu penyimpangan dia harus tegakkan dong. Nah, kalau kita melihat itu, kita masih melihatnya normatif gitu, normatif. Tapi kalau kita melihat culture-nya, ternyata memang ada yang harus melindungi, harus protect dan juga loyal, hormat, melindungi atau memiliki ketaatan terhadap atasan, pemberi perintah dan sebagainya. Sehingga itu sudah inherent kan, jadi susah gitu. Jadi sebetulnya paksaannya bukan karena paksa ditodong misalnya ya, tapi paksaan itu dari culture itu, dari loyalty yang memang dia memang dididik untuk loyal gitu, dididik untuk loyal. Nah, sekarang mengenai isu yang lain yang tadi saya sebut, kebohongan, lying and deception, apa iya? Menurut saya iya, tapi bukan berarti dalam arti negatif ya. Saya beberapa hari yang lalu kebetulan saya punya mahasiswa, dia polisi kebetulan. Bukan mahasiswa saya, kenalan saya seorang polisi. Kita ngobrol-ngobrol, lalu dia cerita begini, polisi itu harus pintar-pintar dalam menghadapi situasi konflik atau situasi yang sangat kritis. Apa? Dia mencontohkan suatu ketika dia menjadi kapolsek. Kemudian ada peristiwa pembunuhan, kakak beradik, saudara membunuh, kemudian dia kabur. Dan dia kabur dan semua orang mencari orang itu. Jadi kalau orang itu ketemu pasti dibunuh oleh warga masyarakat itu. Jadi satu desa itu mau membunuh si pelaku pembunuhan itu. Nah, tapi bagaimanapun si pelaku kan harus ditangkap oleh polisi, harus diproses hukum. Maka kemudian dia kirim berapa orang menangkap orang tadi ke desanya, ke rumah saudara yang lain. Berhasil ditangkap. Kemudian dia naik kapal. Nah, naik perahu untuk sampai ke asalnya yang tadi dia akan diproses oleh polisi. Nah, Pak Kapolsek ngirim orang, tapi kemudian dia mendapati situasi di pelabuhan, sudah ratusan orang berkumpul memakai parang. Jadi kalau si tersangka itu, si terduga pelaku itu datang di pelabuhan tadi, pasti dibunuh dan mati. Lalu akhirnya si Pak Kapolsek itu memerintahkan dengan ini WA atau apa gitu ya, memerintahkan orang yang membawa si terduga tadi memutar melalui pelabuhan yang lain. Dan tidak ada yang warga yang tahu, yang sudah bersiap
mengeroyok tadi atau bersiap untuk melakukan penghakiman massal tadi, tidak ada yang tahu. Nah, gimana caranya agar orang tidak mencari pelabuhan lain? Itu si Kapolsek itu tetap tetap ada di pelabuhan yang semula, yang direncanakan kedatangan itu, dan kemudian dia sambil pura-pura, oh udah sampai di mana? Oke, kita tunggu nih, gitu kan? Terus kemudian dia bilang ke warga, saya harus jaga di sini, soalnya kalian sudah siap-siap. Jadi kalau saya nggak jadi di sini, nanti kalian keroyok lagi. Jadi saya udah tunggu. Padahal itu si terduga itu di tempat lain. Jadi itu sebenarnya bohong dia, bohong tapi untuk melindungi jiwa dari si tersangka, terduga tadi. Dan juga hal seperti itu biasa mungkin dilakukan dalam katakanlah operasi-operasi kepolisian. Kalau semua jujur ya tersangkanya kabur, tidak bisa ditangkap gitu kan. Nah, itu hal-hal yang positif yang bisa dilakukan dengan lying atau dengan deception dan sebagainya. Tapi dalam konteks yang kita lihat peristiwa kasus tewasnya polisi yang sedang disidang ini, itu kan kalau kita lihat dalam spektrum tadi ya, polisi dan etika tadi, nah itu jadi kebohongan yang dilakukan misalnya, atau misalnya berbagai peristiwa yang menyelimuti itu, kita baru bisa melihatnya dengan kacamata yang clear, bukan dengan kacamata normatif atau yuridis saja, tapi juga dengan soal sosiologisnya, psikologisnya, soal etikanya, soal culture yang ada di antara petugas polisi dan sebagainya. Nah, itu mungkin saya kira sebagai pengantar dari diskusi kita, ya. Dan kalau kita kaitkan etika dengan kepolisian juga, seperti saya katakan di awal, sangat panjang ya. Misalnya kaitan polisi dengan diskresi. Jadi in performing their policing duties, police officers are able to exercise high degree of discretion. Jadi diskresi, apakah menangkap atau tidak, menggeledah atau tidak, menahan atau tidak, mencari ahli yang mana, mencari pasal yang digunakan pada kasus konkret, pasal yang mana, menghentikan penyidikan itu apa pertimbangannya dan sebagainya. Jadi sebetulnya itu juga ada etika-etika yang menyelimutinya. Nah, mungkin sebagai bagian akhir yang saya mau sampaikan, menjelang pemilu 2024, saya kira soal-soal etika ini juga sangat relevan. Misalnya gini, saya sebagai polisi ya, kemudian ada orang melaporkan ke saya si A. Tapi si A ini adalah seorang kandidat yang akan maju dalam pemilu yang akan datang. Nah, saya akan proses atau tidak orang itu? Bukti-buktinya kalau saya gunakan Pak Lutfi atau saya gunakan Pak Lutfi misalnya sebagai ahli, maka orang itu, karena Pak Lutfi cenderung mengatakan bahwa si A itu memenuhi unsur, maka bisa saya jadikan dia tersangka. Tapi kalau saya minta Pak Hak yang jadi ahli, Pak Hak cenderung tidak posisinya untuk pemenuhan unsur-unsur dari si A, maka orang itu tidak bisa ditersangka. Jadi saya tergoda oleh kepentingan, ya, apakah saya menjadikan dia tersangka atau tidak. Dan karena menjadikan tersangka atau tidak dalam konteks approaching the election, mendekati pemilu, itu menjadi isu besar, ya. Karena kan kalau saya jadikan tersangka, mungkin elektoral apakah dia terpilih atau tidak bisa berpengaruh. Gitu. Jadi tekanan-tekanan politik juga sangat berpengaruh, ya. Nah, oleh karena itu etika menjadi sangat penting di sini, bukan hanya soal hukum. Karena soal hukum saya boleh minta Pak Lutfi menjadi ahli, atau saya minta Pak Hak menjadi ahli untuk kasus ini, boleh, dua-duanya boleh. Ya, tapi akhirnya panduan yang mendasari saya memilih Pak Hak atau Pak Lutfi akhirnya etika itu. Apakah saya akan memproses ini sebelum atau sesudah pemilu? Itu juga soal ada pertimbangan-pertimbangan moral, pertimbangan etik di saya. Kalau misalnya begini, saya ikut pada arahan, oke lah, untuk saya memenangkan si A, maka saya minta Pak Lutfi saja yang jadi ahli. Jadi dia jadi tersangka dan kemudian saya proses orang itu. Menjelang approaching the election, maka pertama mungkin dia partai-partai tidak akan mendukungnya misalnya, atau kemudian dalam pemilu masyarakat tidak mendukungnya, gitu. Ya walaupun akhirnya dia bebas nantinya, tapi orang itu sudah menjadi tersangka atau terdakwa. Jadi macam-macam pertimbangan atau macam-macam aspek-aspek ya dalam menjelang pemilu atau bahkan sebelum pemilu terkait dengan etika, dan dalam kepolisian etika. Ini saya baru bicara satu dari kepolisian, belum nanti yang kejaksaan, belum nanti yang hakim, belum nanti yang lapas.
sangat luas. Jadi saya senang Pak Hak, Pak Lutfi dan teman-teman mengadakan diskusi ini. It is just a beginning of our discussion. We hope in the future we can discuss further in very deep discussion. Thank you so much Pak Hak. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And wonderful, and Pak Topo, I do really appreciate for your detailed elaborations on the ethic in criminal justice systems. We much appreciate because there are so many followers of you in here. They are waiting for you to elaborate about the current or contemporary issues related to the criminal justice system in this process. There are so many issues, not only Sambo case, but also the Criminal Law Act. Oke, kawan-kawan yang lain saya persilakan. Ini kita mendapatkan kesempatan yang sangat baik sekali untuk mengawali diskusi pagi ini. Silakan, mungkin dari aspek etik, kebetulan ini kita tadi malam membahas sampai jam 00.30. Saya akan persilakan karena Prof. Oka kemarin terhenti dengan hujan lebat dan angin. Saya persilakan ya, ini ya, silakan. Ini kebetulan di samping saya ini dokter ahli bedah mengambil program doktor ilmu hukum. Beliau di praktek di rumah sakit kota sebagai surgeons dan banyak mengalami case-case yang terkait dengan malpraktek dan etika di dalam penegakan hukum terutama ketika berurusan dengan kepolisian dan lain-lain. Silakan Dokter Wijaya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Prof. Yang terhormat Prof. Topo. Tapi apa yang Prof. Sampaikan tadi itu saya teringat kembali waktu saya ujian dengan Prof. Archana dari Surabaya. Jadi beliau menanyakan apabila kebetulan waktu itu tesis saya itu ada kaitan dengan malpraktek. Jadi di situ ada bagian topik membicarakan tentang kepolisian. Jadi apabila Anda melihat ada malpraktek yang kemudian si penggugat itu melapor langsung ke kepolisian dan kepolisian mengambil tindakan yang menurut kalian melanggar etik. Jadi saya minta kamu yang saya uji itu mencari dasar hukum yang menyatakan bahwa seorang polisi boleh melakukan tindakan menangkap bahkan dengan tanda kutip menyeret-nyeret dokter untuk dibawa ke pengadilan. Padahal kalau kita lihat dari meskipun di Indonesia belum ada undang-undang malpraktek, Prof. Jadi di situ tesis saya mengenai tatanan hukum, apakah dia bisa dipakai untuk menyelesaikan kasus malpraktek atau enggak. Jadi di situ seharusnya penggugat itu sudah tahu bahwa dia harus mengadukan malpraktek itu ke MKEK maupun MKDKI. Tetapi banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur tersebut. Jadi mereka melapornya ke polisi datang dan menyeret dokter tersebut. Padahal dokter tersebut belum terbukti dia melakukan malpraktek. Nah, kemudian saya mencari dasar hukum itu, Prof. Saya ketemu beberapa peraturan yang terkait dengan kerjasama antara Menteri Kesehatan dengan kepolisian. Tetapi dari semua pasal, dari semua aturan yang saya lihat, satu pun nggak ada yang mengarah ke persoalan yang diajukan kepada saya. Jadi saya mohon Prof bisa menyampaikan sesuatu yang terkait dengan hal tersebut sehingga tidak ada pertanyaan lagi di kepala saya sampai saat ini. Terima kasih banyak Prof. Selamat pagi. Salam sehat. Terima kasih Pak. Silakan langsung bisa ditanggapi Prof. Topo. Terima kasih Dok untuk komentarnya. Ya, saya kira ini kan perkawinan ya antara dua bidang ilmu ya, yaitu hukum di satu sisi dengan kedokteran. Kedengeran nggak ya? Pak, kedengeran ya?
Kedengeran, Prof. Baik. Jadi Agak besar sedikit, Prof. ya kurang jelas ya. Prof. Agak besar sedikit, Prof. Oke, baik, baik. Bentar ya. Oke, sekarang bagaimana? Sudah? Jelas, Prof, jelas. Oke, baik. Ya Pak Dokter, ini kan perkawinan antara dua bidang ilmu ya, satu hukum, satu lagi kedokteran. Dan untuk level doktor atau PhD, saya kira memang kita sebaiknya sudah meluaskan cakrawala kita, sehingga kalau di dikti itu kan disebut ada interdisiplin, multidisiplin, transdisiplin, dan sebagainya ya. Saya kira itu penting untuk dipegang ketika studi-studi menyangkut dua bidang begini. Bahkan satu bidang ilmu saja, ilmu hukum, itu sebenarnya juga perlu perkawinan-perkawinan ini. Jadi jangan sampai kita mengharamkan perkawinan antar bidang hukum. Jadi kan misalnya antara pidana dengan administrasi ya, Prof. Saidin ya, Prof. Oka, pidana dengan administrasi itu titik untuk dikawinkannya banyak ya. Pidana dengan tata negara juga ada. Nah, bagaimana pidana dengan kedokteran? Pak, ada, sudah pasti ada. Misalnya persoalan-persoalan praktek medis itu ada kaitan mungkin hukum kedokteran dengan hukum perdata, kedokteran dengan hukum pidana, dan juga dengan administrasi di bidang medis ya. Dan saya kira kalau kita tidak menemukan, jadi kan levelnya kan begini, kalau suatu negara atau misalnya di Indonesia belum ada satu undang-undang yang spesifik mengatur itu, mungkin ada beberapa kerangka hukum yang mengaturnya, bukan di satu undang-undang, tapi mungkin di beberapa undang-undang. Oke. Dan kemudian kita bisa mencari tentu kerangka hukum yang lebih tinggi di konstitusi ya, di Undang-Undang Dasar. Kita bisa mencari landasannya, kemudian beberapa undang-undang mungkin. Nah, kalau misalnya ada hal yang ternyata belum kita miliki atau belum kita kenal atau belum kita gunakan, tapi sebetulnya itu sudah sangat luas digunakan di berbagai negara, konsep itu atau praktek itu, bagus juga kita mengadakan komparatif, Dok. Jadi kita lakukan studi komparatif, misalnya dulu ada beberapa tahun yang lalu restoratif justice itu belum dikenal. Tapi kemudian ada rekan saya membuat disertasi, jadi ujung dari disertasi itu bagaimana mengadaptasi ya, bukan kalau mengadopsi itu langsung diterima begitu, mengadaptasi restoratif justice untuk di Indonesia. Di Indonesia belum ada undang-undangnya, tapi model restoratif justice toolnya sudah luas dipraktekkan di Indonesia. Hanya belum ada undang-undang yang spesifik tentang itu. Dan kemudian dilakukan komparatif beberapa negara, lalu meninjau beberapa teori, melihat berbagai literatur, doktrin, dan sebagainya, dan kemudian dia coba kenalkan di dalam disertasi ini. Jadi saya kira hal seperti itu sangat mungkin, bahkan novelty-nya sangat tinggi, Dok. Ya, jadi terus saja, Dok, mencari berbagai literatur, berbagai dan juga gunakan perbandingan ya, gunakan perbandingan saya kira. Demikian. Ada pertanyaan lagi dari Mas. Ya, Prof. Langsung Mas. Singkat, Prof. Ya. Jadi mohon penjelasan, Prof, mengenai latar belakang dan juga implikasi dari KUHP yang baru ini, Prof. Terutama pasal 20, ya, kemudian pasal 88 dan juga pasal perzinahan. 240 itu kan kita pernah punya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 63 tentang subversi, Prof. Nah, ini kan pasal 240 ini menurut saya ini kan ini serupa dengan hadsai artikelen. Jadi barang siapa dengan lisan maupun tulisan menghina pemerintah dan lembaga negara, kan gitu bunyinya, maka dipidana dan seterusnya. Nah, itu kira-kira asbabun nuzulnya ya, dan kemudian implikasinya, Prof. Saya ingin tahu itu, Prof. Ya. Yang kedua pasal 88, Prof, soal pidana pasal 100 soal pidana mati. Nah, itu, Prof, saya ingin tahu juga, Prof, itu tentu latar belakang dan kemudian nanti ke depannya kan sangat kontroversial nih, Prof. Yang terakhir itu pasal soal perzinahan.
Karena dulu ya Prof ya di KUHP yang sebelumnya itu dampak-dampaknya ketika pada tahun 80-an itu terutama di Jogja ada Summon Eleven, ada Kumpul Kebo dan lain-lain yang kemudian masyarakat itu melakukan Eigenrechte, melakukan main hakim sendiri. Nah ini kira-kira mohon penjelasannya Prof sedikit Prof. Terima kasih Prof. Ya, baik Pak Lutfi, langsung ya. Ya, ya Pak Lutfi, enaknya sebetulnya kita sambil ngopi-ngopi ngobrol soal pasal-pasal itu ya. Saya coba untuk mendiskusikan beberapa pasal tadi dikemukakan oleh Pak Lutfi ya. Saya mulai dengan yang perzinahan dulu ya Pak Lutfi ya. Sebetulnya seingat saya ya, karena ini 2 tahun terakhir ini ya. Seingat saya dulu ya di rumusan-rumusan awal ya, di konsep-konsep awal itu malah lebih luas sebetulnya ketentuan mengenai tindak pidana terhadap kesusilaan itu cukup lebih banyak ya, lebih luas, dan kemudian yang terakhir-terakhir itu akhirnya beberapa diperbaiki, dan yang terakhir tinggal yang ini ya, termasuk misalnya istilahnya kohabitasi ya, atau bahasa umumnya adalah kumpul kebo kohabitasi. Kemudian perzinahan sebetulnya tidak beda jauh dengan yang 284 KUHP yang sekarang, sebetulnya tidak beda jauh. Kalau awalnya sih lebih jauh dari itu, tapi karena kemudian banyak masukan, banyak kritik dan sebagainya, akhirnya hampir sama kalau di 284. Yang beda adalah yang kohabitasi, karena sebelumnya kohabitasi belum ada ya. Dulu kohabitasi itu yang Summon Eleven ya Pak Haknya kalau di Belanda istilahnya. Itu di istilahnya rumusannya diubah menjadi delik aduan, dan yang mengadu itu dipersempit. Tadinya yang mengadu itu termasuk kepala desa dan lain sebagainya. Tapi kemudian sekarang hanya orang tuanya atau anaknya begitu ya. Jadi sebetulnya yang kohabitasi itu juga mungkin jarang sekali terjadi ya nantinya, karena kalau misalnya orang tua masa dia mau mengadukan anaknya gitu ke polisi gitu kan, atau anaknya masa mengadukan orang tuanya ke polisi, sebetulnya juga sangat jarang terjadi mungkin. Dan keberatan dari kalangan luar ya, saya dengar juga sebetulnya kalangan luar ingin banyak ngasih masukan juga ke pemerintah agar pasal itu dicabut karena khawatir terhadap misalnya turis dan sebagainya. Tapi sebetulnya menurut saya enggak juga, karena kan polisi nggak boleh melakukan memproses itu, tidak boleh menangkap orang, tidak boleh memeriksa orang atas dasar kohabitasi, tidak boleh, kecuali ada pengaduan gitu. Jadi sebetulnya pasal ini jalan tengah sih Pak Lutfi ya dan teman-teman semua, sebetulnya jalan tengah, karena ada pihak-pihak yang sangat ingin pasal-pasal itu diberi ancaman hukuman yang tegas, keras dan sebagainya. Ada yang tidak ingin, jadi dia itu di tengah-tengah, dan pihak pengadunya itu dipersempit juga. Lalu kalau perzinahan mungkin sama lah dengan 284, tidak beda jauh, kecuali rumusan diperbaiki karena yang 284 itu kan masih betul-betul mengadopsi dari yang WVS ya. Nah itu disempurnakan. Nah untuk yang penghinaan atau ya penghinaan terhadap tadi kekuasaan, sebetulnya ini dipersempit Pak Lutfi. Mungkin bukan dipersempit ya. Jadi kalau dulu itu kan kekuasaan umum ya, seingat saya yang kekuasaan umum. Nah kekuasaan umum itu kan terlalu luas karena bisa pertama kekuasaan umum, kedua kekuasaan umum tidak dibatasi ya, kedua dulu delik biasa, delik laporan, artinya polisi bisa langsung memproses itu tanpa adanya pengaduan. Sekarang dipersempit menjadi kekuasaannya dibatasi, ya itu yang eksplisit yang ada di KUHP yang baru itu. Dan kemudian memang ini diskusinya agak panjang ya. Misalnya dulu sempat di DPR ada usulan ditulis saja lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, itu juga sangat luas karena bisa sampai ke bawah, sampai ke PT, ke PN. Kemudian eksekutifnya juga luas ya, dari pusat sampai terlalu luas. Kemudian ada usulan lembaga-lembaga yang disebut dalam konstitusi. Nah itu juga agak diskriminatif. Misalnya ya kejaksaan tidak ada di konstitusi, polisi ada kalau nggak salah ya. Kemudian jadi itu menentukan itu terakhir Pak Lutfi.
itu yang menentukan yang pasal itu akhirnya terakhir dibatasi apa gitu. Itu terakhir. Tapi sekali lagi itu juga delik aduan ya. Artinya diadukan oleh pimpinan. Jadi polisi nggak bisa langsung bertindak, harus pimpinan lembaga itu. Dan saya sih berharap begini, kalau kita kaitkan dengan budaya hukum atau style yang di Belanda ya Pak Hak ya. Kalau saya nyebut Belanda ini mestinya nyebut Pak Hak, karena Pak Hak yang paling fasih ini. Jadi kalau di Indonesia ini kan semua yang masuk rumusan itu dituntut kecuali kepentingan umum. Kalau kepentingan umum tidak memungkinkan boleh untuk tidak dituntut. Kan kebalik ya Pak Hak. Kalau di Belanda kalau kepentingan umum itu meminta untuk dituntut baru dituntut gitu. Jadi akhirnya penuntutan kan lebih sedikit gitu. Nah, jadi maksud saya gini, ya jangan lembaga itu dikit-dikit kok mengadukan gitu. Sama halnya dengan presiden kan, misalnya ada mural-mural wajahnya mirip presiden, ya janganlah gitu aja diadukan, itu kan biasa aja misalnya. Atau penyebutan DPR, itu kan suka ya, namanya mahasiswa kan suka ya, DPR, Dewan Penipu Rakyat. Ya itu kan nama mahasiswa, demo ya biasa aja gitu. Jadi lembaga-lembaga juga pimpinannya atau anggotanya jangan baperan juga ya. Itu. Jadi antara kritik dan penghinaan menurut saya memang sekali lagi saya berharap ini juga selain KUHP-nya baru, culture-nya, budayanya juga baru. Gitu. Maksudnya budaya dari lembaga-lembaga penegak hukum juga baru. Itu makanya nanti setelah ini akan dilakukan banyak hal, misalnya dilakukan TOT, dibuat modul-modul, dibuat pembelajaran ke polisi, ke jaksa, ke hakim, ke advokat dan sebagainya, agar juga diiringi dengan budaya itu. Jadi jangan dikit-dikit baperan, ya apa-apa dilaporkan gitu kan, mengkritik dengan menghina beda. Tapi juga kadang-kadang ya timbul gray area kan Pak Lutfi ya, gray area. Misalnya gini, misalnya ya, kalau Pak Topo nggak becus bekerja, itu kan kritik lah ya. Kritik itu bukan penghinaan. Tapi kalau misalnya nih, ada orang kemudian digambarkan, bukan dengan kata-kata seperti itu, tapi digambarkan dengan gambar, gini, saya nih digambarkan hidung saya panjang. Kayak Pinocchio maksudnya. Hidung saya panjang kayak Pinocchio. Terus dimuat di majalah Tempo atau apalah. Nah, itu jadi pertanyaan tuh. Itu penghinaan atau kritik? Itu masih timbul ini ya. Misalnya yang satu bilang itu penghinaan. Kan maksud dia digambarkan seperti Pinocchio. Pinocchio kan pembohong. Tapi saya bilang bisa juga itu kritik. Apa kritiknya? Di balik gambar saya seperti Pinocchio itu mungkin kritiknya saya itu suka tidak menepati janji. Gitu. Jadi itu sebenarnya kritik di balik gambar itu. Nah, jadi tadi kalau kita diskusi lebih panjang ke depan, memang dengan KUHP baru ini tidak semua hal bisa ditentukan secara garis tegas antara A dan B atau penghinaan dan kritik. Jadi menurut saya juga nggak perlu misalnya ada buku besar membedakan antara penghinaan dan kritik. Yang sebelah kiri adalah penghinaan, yang sebelah, menurut saya nggak bisa. Itu nantilah dalam praktek. Nanti ada jaksa, ada hakim, ada advokat seperti Pak Lutfi dan teman-teman, ada ahli hukum, ada ahli bahasa. Jadi itulah, biarkan nanti di dalam praktek. Tadi saya baru merespon 2 isu dari Pak Lutfi ya. Satu lagi apa ya Pak Lutfi ya? Satu lagi apa ya Pak Lutfi? Pidana mati, Bro. Yang pasal 100. Oh ya. Jadi gini, pidana mati juga sama Pak Lutfi. Itu jalan tengah ya. Karena gini, di dunia ini kan sekarang lebih banyak negara yang menolak hukuman mati. Dari ratusan negara, seingat saya yang masih menggunakan hukuman mati tinggal 55. Mungkin sekarang sudah 50 mungkin ya, karena sudah berkurang tiap tahun. Tetapi di Indonesia kan yang pro hukuman mati masih sangat banyak. Yang kontra juga banyak. Saya pernah satu diskusi itu Pak, saya dikritik hebat oleh orang yang pro hukuman mati. Gitu. Kenapa harus pakai hukuman mati dengan masa percobaan gini? Pembicara berikutnya, penanggap berikutnya bilang, tidak boleh ada hukuman mati. Nah ini 2 orang aja di dalam satu forum. Jadi apalagi ya ratusan juta kepala di Indonesia. Jadi, nah pembuat undang-undang itu, memperumus KUHP itu ngambil alternatif to death penalty. Yaitu umum di beberapa negara alternatif to death penalty. Sebetulnya pidana mati itu
ya jangan dijatuhkan lah, intinya gitu. Tapi karena masih ada pihak yang mendukung hukuman mati, ya dijatuhkan, tapi harus dalam putusan itu dicantumkan dengan masa percobaan 10 tahun. Jadi bisa nanti berubah menjadi seumur hidup kalau kondisinya terpenuhi. Jadi itu jalan tengah. Nah, mungkin sebagai sedikit resume dari tanggapan saya tuh sahabat saya Pak Lutfi, dalam berbagai pasal di KUHP baru ini memang ada jalan tengah dari berbagai pendapat yang pro dan kontra. Demikian Pak Lutfi, mudah-mudahan nanti yang lain-lain kita lanjutkan dengan ngopi-ngopi ya Pak Lutfi. Pak Hak, saya kembalikan. Baik, terima kasih Prof. Topo atas penjelasannya tentang hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Akan dilanjutkan lagi katanya Mas dengan ngopi-ngopi katanya. Siap, dengan senang hati. Baik, silakan saudara-saudara sekalian, peserta ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan komentar atau hal-hal apa yang ingin dikomunikasi. Silakan. Oh, Michael, ini silakan Michael. Baik, terima kasih Prof. Hak. Ya. Sedikit saja mengenai Profesor Topo ya, untuk Profesor Topo. Kameranya diaktifkan. Sebentar. Ya, terkait dengan RG, restoratif justice yang ada di kepolisian, bahwa di dalam praktek ini seringkali terjadi suatu tindak pidana yang sudah bergulir, kemudian penyelesaiannya melalui restoratif justice. Cuman yang menjadi persoalan, karena di dalam hukum pidana kita mengenal namanya sebuah delik. Apa yang disampaikan oleh Profesor Topo terkait dengan delik aduan, kemudian delik biasa. Sekarang kita masuk ke dalam delik yang berbentuk delik biasa. Artinya, misalnya seperti penipuan penggelapan. Ya. Walaupun misalnya korban telah mengembalikan duit kepada pelapor atau pelapor mengembalikan duit kepada pelapor dalam suatu case misalnya, pengembalian itu kan tidak menghapuskan suatu pidana di dalam suatu tindak pidana. Nah, upaya RG ini ya dalam praktik produk atau dasar hukum di dalam membuat RG ini, jadi seperti ini Prof. Saya ilustrasikan sedikit seperti ini. Misalnya restoratif justice ini dilakukan oleh kepolisian dengan pimpinan yang si A misalnya. Kemudian telah terjadi restoratif justice antara pelapor dengan terlapor. Jadi nanti pimpinan yang baru masuk bisa jadi kasus yang sama diungkap untuk dinaikkan kembali. Ini menjadi persoalan yang ada dalam praktek karena tidak ada dasar atau muatan terhadap restoratif justice itu sendiri karena tidak ada payung hukum. Karena setahu kami mempelajari dalam hukum pidana itu di dalam tahap kepolisian itu ada namanya surat penghentian penyidikan SP3. Jadi kalau misalnya kepolisian tidak menemukan dua alat bukti yang cukup terhadap suatu tindak pidana, maka polisi akan mengeluarkan dalam produk SP3 ini. Nah, sekarang RG ini ada di posisi yang mana? Terima kasih Prof. Topo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sahabat Michael ya? Mana tadi? Michael? Prof, siap Prof. Michael tinggal di mana ini? Di NTB Prof. NTB ya? Oh, di dekat Pak Hak ya? Ya. Jadi gini, RJ ini memang perlu satu diskusi tersendiri nih. Ini saran saya untuk Michael, tolong baca-baca juga buku dari John Braithwaite ya. John Braithwaite atau buku atau jurnal-jurnalnya John Braithwaite, artikel John Braithwaite sangat bagus mengenai restoratif justice ya, termasuk juga bagaimana restoratif justice ini para pembelajar ya. Sebetulnya kita tidak mengatakan yang benar A, B, C, D dengan definisi 4 A, B, C, D dan sebagainya, karena di seluruh dunia restoratif justice itu
memiliki definisi yang sangat beragam. Praktek sangat beragam. Masyarakat lokal juga sangat berbeda-beda. Jadi termasuk bagaimana di Indonesia ya. Kalau memang ada kritik kenapa tidak KUHP-nya, KUHP sudah ada beberapa cantolannya ya, KUHP baru. KUHP-nya belum ada yang berubah. Kenapa ada restoratif justice yang diatur di Perpol, Perja, Perma. Di Mahkamah Agung bukan Perma ya, di surat edaran dan sebagainya. Nah, air minum. Michael boleh di Michael. Ya, oke. Nah, jadi apakah bukan berarti tidak ada dasar hukum? Ada dasar hukum sebetulnya. Beberapa negara malah juga sama, tidak ada di KUHP dan KUHAP-nya, tapi ada di misalnya sirkular. Sirkular itu kalau kita surat edaran. Jadi beberapa negara itu sangat informal sekali restoratif justice. Nah, tapi kalau kita di Indonesia kan kita sudah terbiasa dengan adanya kepastian hukum, adanya dasar hukum dan sebagainya. Jadi memang banyak pihak meminta ya harusnya ada di KUHP-nya lah sehingga menjadi landasan hukum yang lebih kuat. Nah, jadi di dalam prakteknya memang di Perpol itu ada aturannya ya, dalam Perja juga. Jadi mengacunya bukan ke KUHP kalau begitu untuk menghentikan tadi Michael. Jadi di polisi dan jaksa ada form-form baru ya yang itu saya kira merupakan tambahan-tambahan. Misalnya untuk menghentikan itu ada dasarnya adalah restoratif justice, merujuk kepada Perpol atau merujuk pada Perja kalau yang jaksa ya. Sehingga ada satu kategori baru yaitu kalau sudah diselesaikan dengan restoratif justice. Nah, sekarang pertanyaannya apakah masih bisa diproses lebih lanjut nggak kalau itu sudah diselesaikan? Kalau itu sudah selesai, seharusnya tidak diproses lebih lanjut karena kalau itu masih diproses lagi atau dituntut lagi dan seterusnya, kita gunakan landasannya bukan nebis in idem ya, bukan. Ya, tapi sudah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan. Nah, di KUHP baru itu ada satu pasal mengenai gugurnya kewenangan menuntut, yaitu jika ada suatu penyelesaian perkara di luar pengadilan. Tapi memang di situ ada banyak ya. Alasan gugurnya kewenangan penuntutan itu sekarang sudah ditambahkan di KUHP baru. Saya sarankan Michael bisa baca juga ya untuk pasal itu, pasal mengenai gugurnya kewenangan penuntutan ya. Tapi kan itu berlaku 3 tahun lagi kan KUHP baru. Jadi sekarang ini sebetulnya ya banyak juga didasari pada semacam komitmen internal institusi di kepolisian. Ya kalau sudah diselesaikan secara Perja berarti polisi juga tidak akan memproses itu dengan proses pidana lainnya ke kejaksaan gitu ya. Begitu juga jaksa kalau itu sudah dikeluarkan penghentian untuk berdasarkan restoratif justice tidak akan dilakukan penuntutan. Jadi komitmen institusi kepada peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan oleh institusi itu karena memang belum ada di KUHP-nya ya. Dan di KUHP sudah ada cantolannya tapi memang belum berlaku sekarang 3 tahun lagi. Demikian mungkin tanggapan saya atau respon saya untuk Michael tadi. Pak Hak, saya kembali. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Prof. Selanjutnya saya persilakan pada Saudara Husni Sandi ya. Oke. Dari mana? Thank you for giving me opportunity. Perkenalkan, nama saya Husin Saidi Sasa, mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, USU. Adapun yang ingin saya pertanyakan ke sini kepada Bapak Topo Santoso terkait dengan etik. Bagaimana perbandingan etik and morality? Perbandingan etika dan moral. Itu yang pertama. Kemudian disambung lagi perbandingannya itu, ini kita berbicara dalam konteks keindonesiaan, baik, adil, baik, kepastian, adil, ini dalam tataran etika tuh. Bila kita melihat implikasinya terhadap upaya hukum yang ada di Indonesia, itu baik, pasti, berkeadilan. Yang itu yang kedua.
Yang ketiga, saya ingin tanyakan juga sama Bapak Prof, yaitu terkait tentang ada umpamanya ini saya lihat di masyarakat itu, masyarakat saya lihat ada yang resah terkait tentang adanya asap-asap yang banyak tuh di daerah karena banyaknya perusahaan kan, ada asap-asapnya itu berefek pada iklim, kemudian di samping rumahnya pun pertaniannya pun rusak. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan kalau seandainya masyarakat ini resah dengan keberadaan perusahaan yang mengganggu masyarakat sekitar? Terima kasih. Thank you. Ya bagus pertanyaannya. Tapi memang beberapa saya kira bisa didiskusikan lebih lanjut karena tidak masuk dalam skop diskusi kita sekarang ya. Kalau terkait dengan etika dan moral, tadi saya sudah jelaskan di bagian paling awal sekali ya. Apa itu hubungan antara etika dan moral, sudah saya jelaskan di bagian awal ya. Ada yang mengatakan etika itu adalah ya falsafah moral ya. Jadi filosofi untuk moralitasnya sebetulnya ya hampir sama ya. Saya sudah jelaskan di bagian awal. Ada orang mengatakan etika itu sebenarnya bagian cabang dari filsafat ya, yang membahas mengenai apa yang benar, apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang benar, apa yang salah, dan seterusnya. Bagaimana kita berperilaku, itu juga studinya ya, itu namanya etika ya, kajian etika. Nah, jadi saya kira moral juga berkaitan dengan bagaimana kita berperilaku, apa yang benar, apa yang salah. Makanya disebut etika itu sama dengan filosofi, moral filosofi ya. Nah, yang lain-lain saya kira nanti bisa kita diskusi lebih lanjut ya, Husin ya, karena ada beberapa yang tidak masuk. Apakah etika itu bagian dari moral atau moral itu bagian dari etika? Ataupun keduanya itu dua hal yang berbeda? Kalau kesamaannya di bidang apa kalau kita lihat dalam hukum? Ya, jadi hukum itu ya, kalau Anda belajar filsafat ya, maka hukum itu kan ada tingkatan-tingkatannya ya, ada tingkat abstraksinya yang berbeda-beda. Kalau Anda paling bawah mempelajarinya ketika Anda S1, itu Anda mempelajari hukum sebagai dogmatika hukum. Ya, misalnya terlihat dari rumusan-rumusan pasal, yaitu dogmatika hukum. Ya, kalau Anda naik studi lebih lanjut, ya itu Anda bicara mengenai teori. Ya, jadi abstraksi yang lebih lanjut itu teori. Ya, nah di atasnya itu ada filsafat. Ya. Oke, di antara filsafat itu ada filsafat yang khusus mempelajari mengenai benar dan salah ya dan sebagainya, itu namanya etika. Oke. Nah, itu yang level abstraksinya berbeda dengan hukum. Tapi hukum seharusnya memang merujuk kepada filsafat, pada etika tadi. Ya, jadi kalau Anda belajar hukum hanya semata-mata menegakkan rumusan pasal atau normatifnya dan Anda tahu apa tujuannya, apa kaitannya dengan keadilan, apa kaitannya dengan benar salah perilaku kehidupan, maka Anda tidak menjiwai norma-norma hukum itu dengan norma-norma moral atau etika, ya. Gitu, Husin. Jadi berarti dua hal yang berbeda. Etika dengan moral itu dua hal yang berbeda. Atau sama. Ya, tadi kan saya sebut etika itu adalah disebut juga istilah lainnya adalah moral filosofi, falsafah moral, ya. Gitu. Nah, memang kadang-kadang kita ini terlalu membedakan dengan ketat ya, satu hal dengan hal lain itu kadang-kadang kita bedakan dengan sangat ketat ya. Baiknya sih memang Husin mempelajari lebih lanjut mengenai filsafat ya, tapi memang di S2 kan ada mata kuliah sendiri ya filsafat ya. Nah, di situ bisa dipelajari lebih lanjut. Begitu ya, Husin ya. Lanjutkan kepada penanya berikutnya, silakan. Oke, terima kasih Prof atas apa nama? Perkenalkan ya. Perkenalkan, nama saya Dedi Kusnadi Purba dari USU. Oke, jadi thank you Professor for this chance to ask. My question is for Prof Topo. Jadi begini Prof, ini kan due to our theme ethic of legal endeavor, tadi saya dengar itu ada dibahas terkait dengan diskresi, Prof. Jadi Prof Topo, saya pengen, bolehlah, tadi dibilang, saya pengen menyampaikan gagasan saja, Prof, bahwa diskresi ini saya pikir kayaknya gimana, Prof, sangat objektif sekali dan bisa dikatakan tidak profesional. Artinya kan si A bisa diskresi, bisa Kak.
Jadi begini, Prof, bagaimana kita untuk menilai bahwa diskresi itu sudah memenuhi standar-standar prosedural, sudah memenuhi standar-standar profesi. Karena kan, Prof, kalau kita bicara tentang etik, berarti profesional, ada induknya, ada kode etiknya, ada sertifikatnya, ada keahliannya. Nah, ini kan diskresi ini kan bukan keahlian, bukan diskresi ini kan hanya kaitannya dengan jabatan, kekuasaan yang dia punya. Jadi ada, Prof, dalam bahasa pasarannya bisa suka-suka dia. Berganti pejabat, nanti bisa itu. Gimana, Prof, kalau dikomentarin itu diskresi itu nggak benar itu, begitu loh, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, Dedi, maksudnya dimaksud tadi subjektif, bukan objektif kali. Subjektif, Prof. Suka-suka orang subjektif. Ya, gini, Dedi. Ini sebenarnya jawabannya nggak bisa iya atau enggak. Iya, Prof. Ya. Soal diskresi ini panjang ya. Diskresi mau bicara dalam tataran apa misalnya nih, kalau kita bicara dalam tataran hukum administrasi negara, ya, Dedi bisa baca misalnya undang-undang administrasi pemerintahan, di situ diatur, dibahas diskresi itu apa, pengertiannya, syarat-syaratnya, kemudian konsekuensi hukumnya orang atau pejabat mengeluarkan diskresi, kalau tidak memenuhi syarat apa konsekuensinya dan sebagainya, itu di dalam tataran dogmatis atau dalam tataran yuridis itu ada di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nah, hari ini saya tidak bicara pada tataran itu, Dedi. Saya bicara hari ini dalam tataran bagaimana polisi, ya, kaitan antara etika dengan criminal justice. Ya. Saya bicara bukan dalam tataran normatif, tapi saya bicara ada berbagai kaitan antara etika dengan peradilan pidana, antara lain dalam soal-soal diskresi. Misalnya nih, kalau polisi mau menangkap orang, ya, atau polisi mau menahan orang, kan itu menahan itu juga ada diskresinya. Misalnya, walaupun di KUHP diatur untuk alasannya ada subjektif, ada objektif kan, misalnya ada keperluan, orang itu takut melarikan diri, orang itu takut mengulangi, takut menghilangkan barang bukti dan sebagainya. 3 ya itu. Nah, tapi kan tetap saja akhirnya apakah saya memutuskan menahan atau tidak, itu ada diskresi di situ. Walaupun ada panduannya di KUHP tetap ada diskresi. Nah, diskresi itu sebetulnya ada pertanggungjawabannya. Kenapa saya menahan? Kenapa tidak usah ditahan? Atau kenapa ditahan rumah? Atau kenapa ditahan di rutan? Kenapa tidak ditahan di rumah? Atau tidak ditahan kota? Itu ada diskresinya. Nah, etika itu menjadi panduan bagi si petugas tadi. Ya, apa sebetulnya? Apakah landasannya hanya karena insting, atau karena perintah atasan, atau karena apa gitu? Nah, etika memberi panduan, ya. Apakah etis atau tidak dia melakukan itu, ya. Jadi itu yang sebetulnya saya ingin diskusikan. Sebenarnya panjang ya, bukan hanya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, menentukan pasal A atau pasal B dan seterusnya. Itu contoh-contoh saja ya. Nanti kalau jaksa juga begitu, punya juga semacam diskresi ya. Nah, jadi saya nggak bicara dalam tataran normatif atau yuridisnya. Nanti Dedi bisa bicara 2 hal ya. Diskresi dalam konteks HAN, coba baca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan baca artikel-artikel atau buku-buku mengenai diskresi. Tapi diskresi dalam tataran sistem peradilan pidana itu ada sendiri karena pembahasannya juga agak berbeda dengan yang administrasi pemerintahan tadi. Itu agak berbeda, ya. Nah, Dedi, peminatannya apa? HAN atau pidana atau apa? Kalau yang saya soroti sih, Prof, diskresi terkait dengan pidana ini, Prof. Artinya diskresi itu kalau dievaluasi bisa dikenakan hukum pidana kah atau cuman kode etik saja begitu, Prof? Ya, jadi kalau di sistem peradilan pidana setiap lembaga itu punya 2 tataran, ada tataran etika kelembagaan dan ada tataran yuridis. Kalau dia bahkan yang melanggar hukum pidana pun bisa juga tetap diperiksa etiknya. Jadi misalnya karena sanksinya berbeda, apakah dihentikan atau diberhentikan misalnya, itu secara sanksi karena dia melanggar suatu ketentuan etik tertentu ya. Tapi kalau yang pidana sanksinya bukan pemberhentian, tentu sanksi pidana. Itu mungkin ya, interupsi. Terima kasih, Prof. Menggantikan moderator Prof Hak.
Silakan. Silakan yang mau bertanya lagi atau komentar, teman-teman. Saya lihat tadi ada yang Lalu Pak ya. Mungkin kalau belum ada yang tanya, saya ingin menyampaikan poin saya yang terakhir ya Pak. Lanjut Prof. Lanjut Prof. Ada satu meeting lagi ya. Jadi ini juga yang menarik dalam konteks sistem peradilan pidana kan begini ya. Dan ini apa ya? Kalau sekarang nih, tadi kan ada yang nanya soal restoratif justice ya. Kan berbagai lembaga ini sekarang seperti semacam lomba-lomba ya Pak Lutfi paham. Misalnya lembaga saya menyelesaikan kasus sekian ratus kasus dalam setahun dengan RJ. Lembaga saya gitu ya. Kalau dulu dalam konteks aset recovery juga gitu kan. Lembaga saya telah mendapatkan menyita aset sekian atau menyelamatkan uang negara sekian ratus miliar misalnya gitu ya. Semacam ada kompetisi lah di antara lembaga-lembaga. Nah, dulu lagi sebelum itu juga ada semacam gini. Karena demamnya adalah demam anti memberantas korupsi, maka begini. Ada semacam perintah dari atasan ke bawahan, satu departemen atau satu unit atau satu wilayah harus minimal 10 kasus korupsi setahun misalnya gitu. Harus menyidik perkara korupsi setahun 10 misalnya. Atau harus menuntut perkara korupsi tahun 10 misalnya gitu minimal. Nah, bagi sebagian orang mungkin dianggap wah bagus tuh, berarti kan menggalakkan anti korupsi gitu. Tapi sekarang dari sisi etik kan kita bertanya, itu etis enggak sih? Masa disuruh 10 misalnya ya 10 per tahun menyidik perkara korupsi. Lah kalau nggak ada perkara korupsi di daerah saya kan kondisi saya jelek kepada atasan. Dasar topo nggak bisa jadi Kapolda atau nggak bisa jadi Kajati. Masa di provinsinya nggak ada perkara masuk ke pengadilan tipikor kan gitu kan. Nah itu jadi pertanyaan etis. Apakah etis atau tidak membuat semacam apa istilahnya itu target ya. Kalau di kampus nggak apa-apa ya. Misalnya Pak Hak di kampusnya atau kampus kita, kampus saya diwajibkan satu fakultas harus 10 artikel jurnal Scopus setahun. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi jangan pakai joki, misalnya bayar orang untuk menghasilkan. Nah, itu nggak apa-apa kan produktif. Tapi kalau misalnya harus setahun 10 perkara tipikor, akhirnya apa? Yang terjadi mengada-ada. Yang tadi ya Perlombaan. Misalnya gini Pak Lutfi, misalnya ya. Ada perkara yang masuknya sebetulnya pencucian uang. Atau masuk perkara itu sebenarnya penggelapan. Atau masuk perkara itu tindak pidana pajak. Gitu. Nah, kalau pajak kan nggak ada ininya, nggak ada nilainya. Bawa aja ke korupsi. Akhirnya jadi perkara tipikor. Masuk pakai Undang-Undang 3199 junto 20. Nah, ini kan nggak benar. Jadi, menurut hemat saya, praktek memberi target untuk penegakan hukum itu menurut saya agak kurang etis, kurang etis atau tidak etis ya. Karena jadi apa? Jadi para penegak hukum hanya mengejar target itu tapi tidak menjamin kebenaran dari perkara yang diprosesnya gitu. Nah, jadi akhirnya merugikan banyak orang yang tadinya kalau perkara biasa mungkin tidak melalui prosedur dan proses yang ABCD, tapi karena dibawa ke korupsi jadi prosesnya jadi seperti itu. Nah, target-target semacam itu menurut saya perlu kita tinjau untuk konteks Indonesia. Apakah masih ada nih para pimpinan lembaga penegak hukum masih menggunakan target? Kalau targetnya setiap perkara yang masuk diproses dengan benar, dengan menggunakan due process of law, nah itu oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau targetnya pokoknya harus selesai sekian perkara, nah bisa-bisa malah timbul pengadilan gelap ya, pengadilan gelap ya. Jadi diada-adakan gitu ya, kasusnya diada-adakan ya, kasus yang tidak ada diada-adakan. Atau misalnya gini, ada juga praktek-praktek kalau teman-teman yang ini di bidang lingkungan misalnya, ada kasus
Tadi siapa yang tanya soal asap ya, soal asap. Oh itu jadi isu nasional, bahkan internasional. Indonesia disorot negara lain gara-gara kasus asap, khususnya di Rio atau di mana. Nah, kemudian apa praktek yang terjadi dalam sistem peradilan? Dari atas nih, pokoknya saya tidak mau tahu, harus ada yang jadi tersangka, harus ada yang jadi terdakwa, harus ada yang diadili. Nah, kalau misalnya tidak ada, karena itu kasus bukan karena perbuatan melawan hukum tertentu, tapi karena apalah sih itu. Tapi karena ada perintah dari atas harus ada. Untuk apa? Demi menunjukkan bahwa telah dilakukan law enforcement. Nah ini yang menurut saya perlulah kita diskusikan apakah iya itu etis atau tidak. Oke, itu saja yang penutup dari saya, Pak Hak, Pak Lutfi, dan teman-teman semua. Sedikit Prof, itu mengenai restoratif justice. Itu memang sekarang itu kayak semacam perlombaan. Dan itu ya ada mirip juga Prof dengan dalam perkara perdata. Jadi perkara perdata itu di dalam Perma nomor 1 2016 itu ada kewajiban untuk melakukan mediasi. Perma nomor 1 2016. Apabila pengadilan itu banyak ya seorang hakim banyak mendapat menyelesaikan case melalui mediasi, artinya win-win solution begitu, maka dia mendapat promotion, Pak. Ada promosi untuk dia. Tetapi yang terjadi, yang saya amati itu, para pihak itu sebetulnya dia berdamai sendiri. Jadi sebetulnya dia berdamai sendiri karena, ya mohon maaf juga tidak sepenuhnya tidak percaya juga dengan lembaga peradilan sepenuhnya, tetapi kemudian diklaim begitu. Ini terutama di level pengadilan negeri, ya. Pengadilan negeri kan harus laporan dia, harus difoto ketika orang berdamai itu, kemudian dari pengadilan negeri harus laporan ke Mahkamah Agung. Nah, hakim yang melaporkan itu dia dapat promosi, Prof, dapat poin lah. Padahal sebetulnya bukan dia yang menyelesaikan itu, karena kalau kita di pengadilan itu tidak aktif hakim itu dalam perkara perdata, kurang ini gitu, Prof, kurang terlibat betul untuk mendamaikan orang. Jadi mohon maaf, malas-malas, terus terang saja. Saya sering berpraktek, malas. Jadi dia ya gimana? Ya, ini berdasarkan 130 HR, 154 RBG, Perma sekian. Kalian ini bermediasilah, kira-kira begitu. Tapi ogah-ogahan, Prof, kita ketika mengkonsultasikan sebetulnya harus mendorong betul mediator hakim itu harus mendorong betul. Itu tidak. Sebetulnya karena tadi itu para pihak ini baik tergugat maupun penggugat udah malas dia. Tetapi klaimnya itu yang dapat ya tanda kutip dapat bintangnya. Nah, untuk laporan ke Mahkamah Agung. Jadi agak mirip-mirip ini dengan restoratif justice. Cuman kalau restoratif justice kan kasus-kasus korupsi tadi kan, itu kayaknya kalau menurut saya, yang saya juga, karena saya seorang praktisi begitu, kayaknya agak mohon maaf, agak dibuat-buat begitu. Begitu, Prof. Mungkin ada mau tambahan, Prof. Hak? Cukup. Ya. Ada kawan-kawan yang lain yang ada mau tanya atau kasih komentar, kawan-kawan dokter atau kawan-kawan yang sedang memproses penyelesaian doktornya. Silakan. Ya, izin Bapak sebentar. Ya, dari siapa? Suciani, Pak. Oh, silakan Pak. Silakan Pak Suciani. Ya. Yang saya hormati Prof. Tofo dan Prof. Hayatul Haq. Mungkin sedikit tadi disinggung mengenai restoratif justice. Kebetulan di instansi saya di UIN Surakarta ini sedang akan mendirikan rumah restoratif justice dan minggu ini mungkin akan diresmikan oleh Pak Jampidum. Nah, mungkin saya minta sarannya dari Prof. Topo terkait karena tadi dibahas mengenai masalah etika dalam restoratif justice. Ini bagaimana kemudian nanti melakukan restoratif justice di rumah restoratif justice ini yang lebih beretika begitu, Prof. Karena memang kenyataannya betul, karena dari level di tingkat kejaksaan tinggi, yang tingkatnya kabupaten pun memang ada semacam target dan ada penghargaan justru ketika yang ada
bisa menyelesaikan perkara dengan RJ ini mendapatkan penghargaan. Dan memang menjadi perlombaan yang cukup ramai. Mungkin itu saja, Prof. Topo. Terima kasih. Baik, makasih. Baik, Mas Yani. Ya, jadi gini, sebetulnya ini sih tidak mengherankan sebab ada banyak dana dari pemerintah untuk RJ ini. Jadi ada dana besar lah, ya Pak Lutfi, Pak Hak, yang teman-teman ya. RJ ini jadi proyek pemerintah, ya, dan semua lembaga akhirnya juga berlomba-lomba untuk mendapatkan dana itu, ya. Saya berapa kali diundang oleh Bappenas, ya, dan juga oleh lembaga-lembaga lain, ya. Oke lah, restoratif justice, tapi maksud saya gini, jangan karena didorong oleh adanya proyek, dan didorong oleh adanya kebijakan pemerintah untuk RJ, lalu kita melaksanakan hanya mengandalkan pada format-format, pada mekanisme-mekanisme yang sudah dibuat oleh lembaga-lembaga yang ada. Maksud saya begini, ini kan konteksnya kita sebagai pembelajar ya Pak Hak, ya Pak Lutfi ya. Saran saya untuk teman-teman ya akademisi yang kebetulan terlibat dalam RJ, tolong pelajari dengan bagus, dengan cermat, dengan mendalam apa sih RJ itu, filosofinya, sejarahnya, kemudian prinsip-prinsipnya, value-nya, dan seterusnya. Jadi bukan hanya pada tataran langkah-langkahnya, bukan hanya pada tataran teknis melaksanakan RJ, tapi harus lebih naik lagi ke apa sih filosofinya, apa sih tujuannya, apa sih bagaimana sejarahnya, dan seterusnya. Jadi saran saya adalah teman-teman baca buku-buku, jurnal-jurnal, ada handbook juga dari UN, dari PBB itu juga mengeluarkan ada guidance dan seterusnya ya. Tolong dibaca, dipelajari sehingga ketika melaksanakan itu tahu prinsipnya, intisarinya dan sebagainya agar tidak melenceng ya. Karena saya agak khawatir semua orang dilanda demam dan dilanda kelatahan menggunakan RJ. Karena saya berapa kali diundang ada lembaga yang sama sekali nggak ada urusannya dengan RJ. Misalnya Bawaslu itu nggak ada urusan dengan RJ, ya karena orang yang melakukan tindak pidana pemilu itu bukan viktimnya apa? Viktimnya mas viktim, masyarakat orang satu dapil misalnya. Viktimnya itu bukan lawan politiknya, tapi mau di RJ-kan juga. Ini kan udah melenceng ya. Jadi jangan hanya karena sudah ada formatnya, sudah ada mekanisme yang tersedia, lalu kita lupa dengan filosofinya, teorinya, sejarahnya, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah RJ ini memang sebetulnya kita dulu sejak zaman dulu sudah melaksanakan RJ budaya bangsa kita ya. Sekarang ini kan sudah di dalam bentuk format-format yang mengikuti mungkin beberapa contoh dari negara lain. Jadi saran saya itu aja sih Pak Yani, karena Pak Yani juga dari kampus, tolong tidak ikut saja dengan lembaga yang mau bekerja sama, tapi bahkan bisa memberi isi. Jadi kalau saya diundang nih oleh lembaga hanya polisi atau jaksa atau lembaga mana, Mahkamah Agung misalnya mengundang untuk RJ, saya luruskan yang tidak benar, saya luruskan. Begini loh filosofinya, begini sejarahnya, begini prinsip-prinsipnya, value-nya gitu. Jadi kita nggak mengikuti saja. Maksud saya gini, jangan sampai kalau kita mengevaluasi kasus A, kasus B, saya tinjau dari Perpol atau Perja. Enggak. Saya naiknya lebih tinggi lagi. Bagaimana dari segi teorinya, dari segi filsafatnya, dari segi sejarahnya, dari segi prinsip-prinsipnya, cocok nggak dengan RJ gitu. Itu mau saya, teman-teman akademisi kalau terlibat dalam RJ, tolong memberi nilai tambah bagi RJ itu. Bukan hanya sekedar mengikuti mekanisme yang ada. Demikian, Mas Yani. Saya kembalikan Terima kasih Prof. Santoso. Terima kasih Prof. Bagi kawan-kawan yang nggak bisa mengikuti melalui Zoom, bisa melalui YouTube ya, karena ini memang dibatasi maksimal 100 ini kapasitas kita. Silakan kalau ada yang mau kasih komentar lagi atau ada yang mau bertanya, teman-teman dipersilahkan. Ini kesempatan yang sangat langka ini untuk bisa mendengarkan pencerahan dari Prof. Topo, sebagai beliau juga selain sebagai guru besar di Universitas Indonesia maupun di beberapa universitas yang lainnya, tapi yang penting lagi beliau juga adalah salah satu anggota tim dari Perumus ya, dari KUHP yang baru ini.
Silakan kawan-kawan. Ada yang mau bertanya? Indah? Izin, Prof. Indah? Ya, dari mana? Saya Arta Febriansa, Prof, dari Universitas Sriwijaya, Prof. Baik, silakan Pak. Ya, pengen komentar Prof Topo soal restoratif justice. Yang pertama, sepemahaman saya bahwa restoratif justice itu adalah memulihkan keadaan yang ditimbulkan akibat terjadinya delik atau kejahatan. Nah, pidana itu masuk ranah publik, tapi yang sering terjadi ini para APH melakukan proses restoratif justice-nya itu hanya melibatkan pelaku dan korban. Padahal ini pidana itu masuk dalam ranah hukum publik. Mereka sering mengabaikan bahwa ada kepentingan umum di situ. Jadi restoratif justice melupakan bahwa marwah mereka itu memulihkan keadaan yang ditimbulkan karena korban bukan hanya masyarakat, bukan hanya individu, tetapi sebenarnya ada sistem sosial yang menjadi korban. Mungkin itu, mohon pencerahan pandangan Prof Topo soal restoratif justice yang sudah dilakukan oleh beberapa institusi seperti kejaksaan dan kepolisian yang hanya mempertemukan antara korban dan pelaku. Apakah sepatutnya juga melibatkan masyarakat sebagai salah satu bentuk pengakuan bahwa ini hukum pidana masih tetap dalam ranah hukum publik? Demikian Prof, terima kasih. Ya, baik Pak Hak, Pak Lutfi, izin ya, saya mungkin ini pertanyaan dari Mas Arta ini yang terakhir ya Pak, karena saya siap Prof. Ada agenda lain. Prof. Ya, ini Mas Arta, bagus ya pertanyaannya. Jadi gini, memang restoratif justice ini memang mengubah paradigma. Ya. Jadi paradigma kita dengan hukum pidana yang konvensional adalah terjadinya kejahatan itu konflik antara pelaku, offender, versus state, versus negara. Sehingga negaralah yang melalui alat-alatnya, melalui polisi, jaksa, hakim yang menyelesaikan kasus pidana itu. Dan ternyata penyelesaian secara konvensional itu seringkali melupakan victim, melupakan korban. Padahal korban itulah pihak yang paling dirugikan, pihak yang paling berkepentingan untuk selesainya perkara yang menimpanya. Gitu. Jadi dalam perspektif restoratif justice seharusnya menyelesaikan kasus yang menimpa korban ditanya dulu ke victim, ke korban, apa yang dia butuhkan, apa yang aspirasi dia, apa yang ingin dia dipenuhi oleh bagi si korban. Mungkin bagi victim yang lebih diperlukan adalah permintaan maaf dari offenders, ganti rugi dari offenders, dan kemudian kasus itu tidak menjadi konsumsi publik, tidak malah meluas kemana-mana, dan kasus itu akhirnya berpanjang-panjang di kantor polisi, di pengadilan, dia harus dipanggil berkali-kali ke pengadilan, kasus itu mencuat ke publik dan sebagainya. Dia nggak butuh itu mungkin bagi si victim. Dia butuh minta maaf dari si pelaku dan juga ganti rugi si pelaku, selesai. Nah, jadi dalam paradigma restoratif justice terjadinya kejahatan adalah masalah antara offenders dan victim. Ya, sehingga mereka yang harus menyelesaikan itu. Negara itu harusnya memfasilitasi saja. Jadi bukan mengambil alih. Gitu. Karena kalau negara mengambil alih, maka victim dibelakangkan. Maka mungkin ya dalam bahasa sehari-hari, udahlah kamu udah kita urusin lah gitu. Negara sudah tahu urusan kamu gitu. Nah, jadi tapi begini, bukan berarti masyarakat tidak dilibatkan. Dalam restoratif justice itu modelnya yang saya katakan tadi sangat bervariasi, sangat banyak. Dan misalnya bisa melibatkan keluarga korban, keluarga pelaku, diajak untuk berembuk, bermediasi juga bisa. Tokoh masyarakat diundang, dilibatkan untuk menyelesaikan juga bisa. Ya, jadi
penyelesaian-penyelesaian itu juga bisa dikatakan masuk dalam atau cakupan restoratif justice. Oleh karena itu bagi para pembelajar semua, tolong bisa dibaca bukunya John Braithwaite atau artikel-artikelnya John Braithwaite yang menyoroti restoratif justice juga termasuk di Indonesia, yang menurutnya sudah berakar sangat panjang di negara kita dan dipraktekkan sangat lama, jauh sebelum negara-negara Eropa misalnya mengemukakan gagasan-gagasannya mengenai restoratif justice. Nah, tapi juga harus diingat bahwa RJ itu bukan menggantikan sepenuhnya conventional justice. Dia hanya melengkapi. Artinya tidak bisa restoratif justice ini untuk semua tindak pidana, tidak bisa untuk semua kasus gitu. Nah, jadi itulah mungkin ya. Kalau lebih detail lagi, saya kira teman-teman Mas Arta dan teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut. Demikian mungkin saya sekaligus ya Pak Hak, Pak Lutfi dan teman-teman semua. Terima kasih Prof Topo Santoso. Terima kasih sekali. Terima kasih Prof Topo, sehat selalu Prof. Semoga sehat selalu dan selamat menjalankan tugas. Kapan-kapan kita ngopi Prof dengan Prof Hak Prof. Saya langsung pamit ya Pak Hak. Terima kasih Prof. This is the Learner Podcast for the True and Justice.